Nenek, jangan membuat keributan lagi. Aku membuat keributan? Usiamu sudah hampir 30 tahun tapi belum menikah. Apakah kamu ingin garis keturunan keluarga Pei terputus di tanganmu? Aku benci wanita. Wanita-wanita yang berdandan tebal itu, melihatnya sekilas saja membuatku mual. Apalagi untuk menikah dan punya anak. Kalau begitu carilah yang tidak kamu benci. Aku tidak peduli. Asalkan aku bisa menimang cicit. Aset keluarga kita yang berjumlah ratusan juta dolar. Semuanya akan kuberikan padanya. Baiklah, bukankah tadi dukun itu sudah melakukan ritual? Mungkin saja langit memihak kita. Dan sebentar lagi akan menurunkan seorang anak untukmu dari langit. Kamu, Tuan Pei, Nyonya tua. Gawat, di depan pintu ada seorang bayi. Maafkan aku, sayang. Kakekmu mengalami kecelakaan dan membutuhkan banyak uang. Tapi ibu tidak punya uang. Jadi ibu hanya bisa mengantarmu ke tempat ayahmu. Ayahmu adalah orang terkaya di ibu kota. Dia pasti akan merawatmu dengan sangat baik. Tuan Pei, Nyonya tua, inilah anak yang aku ceritakan itu. di cuaca sedingin ini, cepatlah gendong dia. Aduh, lucu sekali anak ini. Langit memihak kita. Ternyata keluarga Pei kita mendapatkan cicit secara tiba-tiba. Dasar anak nakal. Bukankah kamu bilang kamu benci wanita? Anakmu sudah ada di depan mata. Kamu masih saja keras kepala. Ini bukan anakku. Coba lihat, wajahnya saat ini sangat mirip denganmu saat kecil. Pasti kamu ini pernah melakukan kesalahan masa lalu di suatu tempat. Mungkinkah itu dia? Panas sekali. Apakah ada dokter di sini? Mau lari kemana kamu? Hei, kesini. Kemari, cepat kemari. Tuan, tolong jaga sikap Anda. Saya datang untuk magang. Saya bukan datang untuk melakukan hal seperti itu. Jangan sok suci. Kamu bekerja di rumah sakit mewah ini, bukankah hanya untuk menggoda pria tua kaya? Perawat manis, aku baru saja selesai operasi ambeien. Bokongku terasa tidak nyaman. Bisakah kamu membantuku untuk memeriksanya? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku sudah menaruh obat di minumanmu. Kamu pasti tidak akan bisa lari. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu. Aku ternyata tidak merasa risih dengannya. Ternyata aku tidak merasa risih dengannya. Sialan. Aku sudah menyewa seluruh lantai ini. Bagaimana bisa kamu? Tuan Pei. Tuan Pei. Dia adalah sang raja kematian, Pei Ce. Kabarnya dia adalah pemimpin dari 3 keluarga besar. Siapapun yang pernah menyinggungnya, tidak ada satupun yang tersisa di ibu kota. Enya. Tuan Pei, terima kasih banyak. Tuan Pei? Panggil dokter. Aku sudah dijebak dengan obat. Tapi semua orang di lantai ini sudah diusir olehnya. Aku tidak suka memaksa. Pergilah. Sangat panas. Aku sudah memasukkan obat ke dalam air minummu. Kamu pasti tidak akan bisa lari. Dia mungkin benar-benar anakku.
Periksa DNA. Lakukan tes garis keturunan. Tuan Pei, hasil tes DNA darurat sudah keluar. Anak itu memang benar putra kandung Anda. Ternyata benar. Kejadian malam itu. Dia pernah menyelamatkanku sekali. Dan sekarang demi keluarga Pei, dia melahirkan seorang anak. Maka hidupnya seharusnya menjadi tanggung jawabku. Dalam 3 hari, temukan dia untukku. Baik, Tuan. Ayah. Ayah, bangunlah, ayah. Ayah, bangunlah, ayah. Wanita ini? Kenapa terasa begitu familiar? Beri jalan, beri jalan. Hati-hati. Pasien kritis. Beri jalan, beri jalan. Tuan Pei, di sini ramai sekali. Anak-anak muda takut. Sebaiknya kita pindah ke area VIP dulu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tuan muda kecil. Ya, Nona Song, yang sudah tiada biarlah berlalu, urusan pemakaman ayah Anda masih perlu diselesaikan. Biaya kremasi di rumah duka adalah $10.000. Bagaimana Anda akan membayarnya? $10.000. Tapi saya tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Bisakah Anda memberi saya waktu beberapa hari lagi? Sesuai peraturan, jasad ini hanya bisa disimpan di ruang jenazah selama 3 hari saja. Jika belum dibayar saat jatuh tempo, akan dibersihkan secara paksa. Segeralah selesaikan. Aku akan cari caranya. Lihat. 10 ton emas batangan. Ini adalah hadiah pertemuan untuk calon cucu menantuku. Sangat berkilau. Seperti masa depan Nyonya, sampai mataku silau dibuatnya. Kita bahkan belum tahu ibu si anak orangnya seperti apa. Nyonya tua, bukankah ini terlalu berlebihan? Apanya yang berlebihan? Dia sudah melahirkan cicit untukku. Dia adalah pahlawan besar bagi keluarga Pei kami. Diberi apapun tidak akan pernah cukup. Aceh, bukankah begitu? Sekretaris Kiao, kamu sudah melampaui batas. Ya, maafkan aku. Nyonya tua, Tuan Pei, tuan muda kecil sangat pemalu dengan orang asing. Dia sudah ganti 10 pengasuh, tapi tetap tidak mau makan atau minum. Siapapun yang menggendongnya, pasti dia menangis. Anak kecil itu memiliki ikatan batin. Menangis sehebat ini, pasti karena dia merindukan ibunya. Sama seperti kamu saat kecil. Jangan menangis ya. Apa yang kamu tunggu? Cepat cari ibu anak itu. Tuan Pei, saya sudah memeriksa seluruh data catatan persalinan di kota, tapi masih belum ada petunjuk. Seragam perawat. Periksa semua data perawat di seluruh rumah sakit di ibu kota. Cari kemanapun sampai ketemu dan bawa dia padaku. Baik, Kamu melahirkan di toilet, dampaknya benar-benar sangat buruk. Song Zixia, pihak sekolah sudah memutuskan untuk mengeluarkanmu. Maafkan saya, guru. Sudah membuat Anda kecewa. Tunggu sebentar. Tentang ayahmu yang sudah tiada, saya juga sudah mendengarnya. Kamu selalu menjadi anak yang baik, tapi seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Saya tidak berhak mencampuri keputusan sekolah. Ada seorang bos yang mencari pengasuh bayi dengan gaji tinggi, tidak ada batasan pendidikan. Kamu bisa mencobanya. Terima kasih, guru. Ternyata ini di keluarga Pei. Awalnya aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk naik jabatan, tidak menyangka. Tuan muda kecil keluarga Pei sangat sulit dilayani. Kudengar tuan muda kecil sudah 3 hari tidak makan. Jika terus begini,
Entah berapa lama lagi dia bisa bertahan. Anakku. Halo, saya datang untuk melamar sebagai pengasuh bayi. Ini riwayat hidup saya. Tidak punya pengalaman. Bahkan dikeluarkan dari Universitas A. Sampah sepertimu. Berani datang wawancara di keluarga Pei? Mohon maaf. Saya datang karena melihat di pengumuman lowongan bahwa tidak ada syarat pendidikan. Tapi tenang saja, saya mengerti cara mengasuh anak. Saya pasti bisa menenangkannya. Jangan mengada-ada. Tuan muda kecil keluarga Pei bukanlah orang yang bisa didekati sembarang orang. Pengawal, usir dia keluar. Saya mohon, biarkan saya mencoba. Biarkan saya mencoba. Berikan saya satu kesempatan saja, ya. Sudah bolak-balik mewawancarai 30 lebih pengasuh, tidak ada satupun yang bisa menenangkan si kecil. Apa kamu ingin anakku tiada karena kelaparan? Tuan muda kecil hanya mau dengan ibu kandungnya. Siapapun yang datang tidak akan ada gunanya. Lalu di mana ibu kandungnya? Bukankah kamu juga belum menemukannya? Saya sudah memeriksa semua perawat di seluruh ibu kota. Benar-benar, tidak ada petunjuk apapun. Tidak berguna. Aku tidak akan pergi. Tolong biarkan aku mencoba. Tunggu sebentar. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Hanya dengan satu tatapan saja, sudah membuat orang merasa sangat ketakutan. Dia bukan orang yang bisa aku lawan. Anda salah orang. Orang biasa seperti kami ini, mana mungkin punya kesempatan untuk mengenal Anda. Tuan Pei, Song Zixia ini datang untuk melamar sebagai pengasuh bayi. Tapi dia bahkan belum lulus kuliah dan tidak punya pengalaman kerja. Aku sudah menolaknya. Anak ini sudah rewel begini, apa tidak bisa menemukan satupun orang yang bisa diandalkan? Tuan Pei, sebenarnya aku pernah mengambil mata kuliah tambahan psikologi bayi di Universitas Lun Kiau, Inggris. Mungkin saja aku bisa mencobanya. Hati-hati. Sudah lama aku menyukai Direktur Pei. Sekaranglah kesempatanku. Sayang, jadilah anak penurut. Jangan menangis lagi, Xiaobao. Kenapa masih menangis? Berhenti menangis. Dengar tidak? Jangan membentaknya. Itu akan menakutinya. Diam. Kamu tidak berhak menasihatiku. Kenapa masih menangis juga? Berhenti menangis. Jangan menangis lagi. Biarkan saya mencobanya. Tuan muda kecil sangat berharga. Bagaimana kalau kamu mencelakainya? Biarkan dia mencoba. Xiaobao, Xiaobao. Xiaobao anak pintar. Xiaobao anak baik. Bagus sekali. Sudah 3 hari, tuan muda kecil akhirnya mau makan. Dia benar-benar bisa membujuk tuan muda kecil? Xiaobao sangat pemalu, dia hanya dekat dengan keluarga sedarah, tapi anehnya dia tidak menolakmu. Ini sangat jarang terjadi. Aku ingin memintamu secara resmi untuk menjadi pengasuh Xiaobao. Dengan gaji $5.000 per hari, apakah kamu bersedia? $5.000 per hari? Kalau begitu dalam 2 hari saja biaya kremasi ayah sudah terkumpul. Baiklah, saya bersedia. Terima kasih, Direktur Pei. Tidak bisa. Menurutku, meskipun dia terlihat ahli, tapi dia dikeluarkan dari Universitas A, pasti karena kepribadiannya yang buruk. Aku khawatir dia punya niat terselubung, dan akan melakukan sesuatu yang mencelakai tuan muda kecil. Bukan begitu, aku dikeluarkan karena jika aku mengaku pernah melahirkan, pasti akan membuat Pei Ce curiga. Jika dia tahu bahwa aku adalah ibu kandung Xiaobao, dengan kekuasaan keluarga kaya mereka, aku takut akan sulit bagiku untuk melihat Xiaobao lagi. Matanya menghindari tatapanku, apa yang dia sembunyikan? Sudahlah.
Lagi pula sekarang tidak ada orang lain yang bisa diandalkan. Lebih baik biarkan dia tetap di sini dulu. Tunggu sampai menemukan orang yang tepat baru kita ganti. Tapi Tuan Pei, Sekretaris Kiao, kamu mencoba mengajariku cara bekerja? Karena tuan muda kecil menyukai Nona Song, maka Nona Song adalah penolong bagi keluarga Pei. Mulai sekarang semua pelayan keluarga Pei harus menuruti perintah Nona Song, mengerti? Baik, Tuan. Tuan Pei, soal yang tadi, saya minta maaf. Kiao Yue, keluarga Kiao mengirimmu ke sini hanya untuk belajar manajemen. Aku sarankan kamu tahu diri. Jangan pernah memikirkan hal-hal yang bukan menjadi hakmu. Baik. Pergi selidiki identitas dan latar belakang Song Zixia. Aku punya firasat. Mungkin dia adalah ibu dari anak itu. Xiao Bao. Xiao Bao, lihat ke sini. Aduh, beberapa hari ini berkat bantuan Nona Song tuan muda kecil, sekarang sudah bisa makan dan tidur dengan nyenyak. Kami akhirnya bisa bernapas lega. Benar sekali. Beberapa hari ini kalian semua sudah bekerja keras. Biar aku saja yang menjaga Xiao Bao. Kalian segeralah pergi beristirahat. Di keluarga Pei, semuanya berjalan lancar. Segera, aku bisa memakamkan ayah dengan tenang. Apa kamu menyadarinya? Saat tuan muda kecil tersenyum, dia terlihat sangat mirip dengan Nona Song. Iya, orang yang tidak tahu pasti akan mengira kalau dia adalah Nyonya Pei. Tuan muda kecil menyukainya. Direktur Pei juga sangat memanjakan tuan muda kecil. Siapa tahu suatu hari nanti, Nona Song benar-benar akan menjadi Nyonya Pei. Halo. Sekretaris Kiao. Siapa tahu suatu hari nanti, Nona Song benar-benar akan menjadi Nyonya Pei. Aku melepaskan statusku sebagai nona besar keluarga Kiao dan datang ke keluarga Pei, hanya untuk bisa lebih dekat dengan Pei Ce. Tapi sekarang dia malah lebih memilih menggunakan sampah yang tidak berpendidikan itu daripada melirikku sedikit pun. Atas dasar apa? Halo, tentang Song Zixia yang kusuruh periksa, bagaimana hasilnya? Nona Kiao, baru saja diperiksa. Datanya sudah dikirim ke ponsel Anda. Tidak mungkin. Aku adalah nona besar keluarga Kiao. Aku tidak akan membiarkan ada noda dalam hidupku. Nona, aku mohon, selamatkan aku. Enyahlah. Song Zixia, ternyata dia adalah putrinya. Jasad ayah Song Zixia masih belum dikremasi sampai sekarang. Begitu dia mengajukan penyelidikan ulang, dia pasti akan menemukan bukti bahwa Anda menyetir saat mabuk. Aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Song Zixia, karena kamu sendiri yang datang menyerahkan diri. Maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Nona Zixia, terjadi masalah besar. Nona Zixia, Nyonya Tua Pei sudah datang. Nyonya Tua Pei? Kudengar dia adalah nyonya besar yang paling berwibawa di ibu kota. Nyonya tua, Kamu adalah Song Zixia. Benar, Nyonya. Aduh, wajahmu sangat cantik. Sikapmu juga lembut. Bukankah ini sosok menantu idaman bagiku? Ini pertama kalinya nenek bertemu denganmu. Harus ada sedikit hadiah pertemuan. Kemarilah. Nyonya tua Anda sudah salah paham. Aku bukan menantu Anda. Aku hanyalah pengasuh bayi untuk Xiao Bao. Gadis sebaik ini, bagaimana mungkin bukan menantuku? Sudahlah, tidak mudah bagimu merawat Xiao Bao. Kamu juga berjasa bagi keluarga kami. Terimalah ini dulu. Nyonya tua, ini terlalu berharga. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Jika aku suruh terima, maka terimalah. Merawat anak itu tidak mudah. Kedepannya Xiao Bao akan merepotkanmu. Kalau begitu, terima kasih Nyonya tua. Aku hanya bisa mencari kesempatan nanti untuk mengembalikannya. Nona Zixia, ini gaji 2 hari yang kamu minta di muka, totalnya $10.000. Simpanlah baik-baik. Terima kasih Ibu Wang. Dengan uang ini, akhirnya aku bisa mengurus kremasi dan pemakaman ayah. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Nona Song, ayahmu ada di sini.
Ini adalah abu jenazah ayahku. Sekretaris Kiau, bagaimana bisa kamu tanpa izinku berani mengurus jenazah ayahku secara sepihak? Cepat kembalikan abu ayahku. Jangan terlalu emosi. Keluarga Pei terhadap karyawan baru pasti akan melakukan pemeriksaan latar belakang. Aku kebetulan tahu ada masalah di keluargamu, jadi aku hanya sekadar membantu sedikit. Ini juga bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Terlepas dari apapun, Sekretaris Kiau, terima kasih. Hei, kenapa kamu terburu-buru? Aku belum selesai bicara. Saat melakukan pemeriksaan, aku juga menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik. Alasan Nona Song tidak lulus kuliah, ternyata karena hamil di luar nikah. Melahirkan di toilet? Apa? Untuk gadis yang baik-baik, siapa yang akan melahirkan di toilet? Kelihatannya sangat polos, tidak disangka dia orang yang seperti itu. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Aku bisa menjelaskannya. Tidak perlu. Pei Group tidak akan mempertahankan orang dengan latar belakang kotor sepertimu. Aku sudah menemukan pengasuh baru. Song Zixia, segera bawa abu ayahmu dan pergi dari sini. Xiaobao. Xiaobao, jangan menangis. Aku di sini. Apa yang kamu lakukan? Letakkan anak itu. Nona Kiau, Xiaobao takut pada orang asing. Jika aku pergi sekarang, dia pasti akan menangis lagi. Aku mohon padamu, biarkan aku tinggal 2 hari lagi, sampai dia terbiasa dengan pengasuh baru, lalu aku akan pergi. Bahkan anak kandungmu sendiri tidak kamu pedulikan. Masih ingin mengurus tuan muda kecil milik keluarga Pei? Siapa yang tahu jika kamu punya niat buruk? Berikan padaku. Nona Kiau, aku mohon padamu. Pergi. Ayah. 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 Kamu begitu keras kepala ingin tinggal? Bukankah hanya ingin merayu Pei Ce agar dia membelamu? Sayangnya, orang harus tahu diri. Keluarga Pei bukanlah tempat bagi orang sepertimu untuk bisa tinggal. Tuan Pei, data Nona Song sudah ditemukan. Dugaan Anda benar. Dia adalah ibu kandung tuan muda kecil. Benar saja, itu dia. Dia terus muncul di hadapanku sepanjang hari, tapi berpura-pura tidak mengenalku. Apa dia sedang menghindariku? Tuan Pei mungkin Nona Song punya alasannya sendiri. Melahirkan di toilet. Ayahnya kecelakaan mobil, dikeluarkan dari sekolah. Dia ternyata menderita sebanyak ini karena diriku. Ayo pulang. Ketidakhadilan yang dia alami karena aku, akan kuganti 1000 kali lipat, bahkan 10.000 kali lipat. Menangis terus. Menyebalkan sekali. Xiaobao, Xiaobao. Nona Kiau, muncul banyak ruang merah di tubuh tuan muda. Apa? Biar aku lihat. Parfum. Xiaobao pasti karena parfum di tubuh Nona Kiau makanya dia alergi. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Hanya alergi saja. Tidak usah berlebihan. Anak kecil harus dibesarkan dengan keras agar kuat. Bibi Liu bawa pergi. Tidak boleh. Kondisi Xiaobao seperti ini bisa membuatnya sesak napas. Nona Kiau, aku mohon padamu, selamatkan Xiaobao. Kalau memohon harus punya sikap yang benar. Kamu berlututlah di sana. Memohonlah dengan baik padaku. Maka aku akan membawanya ke rumah sakit. Bagaimana? Ayah sudah tiada. Aku tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada Xiaobao. Baik. Aku akan berlutut. Mohon Nona Kiau. Selamatkan Xiaobao. Sama sekali tidak ada ketulusan. Pelayan, pegang kepalanya, dan benturkan dengan keras. Berani menghalangi jalan Nona Kiau, itu cari masalah. Zixia. Zixia. Nona Kiau, tuan muda kecil sesak napas. Sepertinya keadaannya benar-benar kritis. Apa? Apa? Zixia. Zixia. Kenapa Direktur Pei pulang secepat ini? Cepat sembunyikan dia. Xiaobao. 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 Di mana Zixia? Tuan Pei gawat. Song Zixia tidak menjaga tuan muda kecil dengan baik hingga membuat tuan muda kecil alergi. Jika saja aku tidak datang tepat waktu, tuan muda kecil pasti sudah kesulitan bernapas dan tiada. Xiaobao, cepat bawa ke rumah sakit Pei. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Baik.
Di mana Song Jixia? Kemana dia pergi? Tuan Pei. Song Zixia berani menyakiti tuan muda kecil, dia benar-benar tidak punya hati nurani. Tapi Anda tenang saja. Aku sudah memberinya pelajaran yang sangat keras. Aku jamin setelah ini dia tidak akan berani muncul lagi di keluarga Pei. Kamu menyentuhnya? Wanita kejam Song Zixia itu sudah menyakiti tuan muda kecil. Dihukum berkali-kali pun pantas baginya. Direktur Pei, Sekretaris Kiao melakukan ini semua hanya demi memikirkan kepentingan Anda. Zixia adalah ibu kandung anak itu, dia tidak mungkin melakukan hal yang menyakiti anaknya. Di balik semua ini, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Pei, keadaannya sangat berantakan. Aku belum sempat menyuruh orang untuk membereskannya. Minggir. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Song Zixia, pasti karena dia takut Anda, Tuan Pei, akan menghukumnya. Makanya dia melarikan diri untuk menghindari hukuman. Keluarga Pei, semuanya dengarkan perintahku. Kerahkan seluruh kekuatan kita, dan pastikan kalian menemukan Song Jixia. Baik, Tuan. Tuan Pei, dia benar-benar sudah jatuh hati padanya. Untung saja ada pintu belakang untuk melarikan diri. Selama ada Tuan Pei, anak ini pasti akan selamat dari bahaya. Sekarang yang paling penting adalah memakamkan ayah secepat mungkin. Maafkan saya ya. Ayah, Ayah, ini semua karena putrimu yang tidak berguna ini, hingga membuatmu jadi seperti ini. Tuan Pei, kenapa dia meneleponku? Halo, Halo, Zixia. Kamu ada di mana sekarang? Halo, Zixia. Kamu sekarang ada di mana? halo? Ternyata ponselnya mati. Tuan Pei? Dia pasti datang karena aku tidak menjaga Xiao Bao dengan baik, jadi dia datang untuk meminta pertanggungjawaban. Sudahlah, sekarang ayah adalah yang terpenting. Aceh. Aduh, aku sudah dengar kabarnya. Zixia adalah cucu menantuku. Aku bergegas datang ke sini secepat mungkin. Di mana Zixia? Lalu di mana Xiao Bao? Nenek, Xiao Bao alergi, dia sudah dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Zixia masih belum ditemukan. Apa? Belum ditemukan? Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu Wang, apa yang sebenarnya terjadi barusan? Tuan Pei, Sekretaris Kiao, dia melarang saya bicara. Di keluarga Pei ini bukan waktunya bagi Qiao Yue untuk berkuasa. Bicara. Sekretaris Kiao bilang, Nona Song pernah melahirkan anak di toilet, jadi dia ingin mengusir Nona Song. Sekretaris Kiao tidak hanya menghancurkan kotak abu ayah Nona Song, tapi dia juga menyuruh Nona Song untuk berlutut dan meminta maaf kepadanya. Qiao Yue, berani sekali dia. Setelah aku menemukan Zixia, aku akan memberinya pelajaran. Aduh, anak itu Zixia, dalam waktu yang sesingkat ini, dia sudah mengalami begitu banyak hal. Hatinya pasti sangat terluka oleh kita. Aceh, kamu harus segera menemukannya kembali. Jangan biarkan dia menderita sedikit pun lagi. Tapi Nyonya sudah pergi begitu lama, kemana dia bisa pergi? Karena Zixia pergi membawa abu jenazah, dia pasti pergi untuk memakamkan ayahnya ke makam leluhur keluarga Song. Tuan Pei, makam leluhur keluarga Nyonya ada di depan desa Song. Lebih cepat lagi. Baik. Hei, lihat. Song Zixia, kenapa kamu kembali? Lihatlah penampilanmu yang berantakan dan hina ini. Jangan-jangan kamu bekerja sebagai wanita tak tahu malu di luar sana dan dicampakkan lagi oleh laki-laki? Bukan begitu, ayahku sudah tiada. Aku membawa abunya kembali,
ingin memindahkannya ke makam leluhur. Masuk ke makam leluhur? Cuy, siapa yang tidak tahu kalau kamu di luar sana hamil anak haram, bahkan membawa sial hingga ayahmu tiada? Jika membiarkan keluargamu masuk ke makam leluhur, seluruh desa kami akan terkena sial darimu dan tidak akan hidup tenang. Pergi sana. Cepat pergi. Enyahlah. Segera pergi dari sini. Tuan Pei, mengapa Anda datang ke sini? Aku mengkhawatirkanmu, jadi aku datang untuk menemuimu. Pemuda yang sangat tampan. Siapa dia? Mungkinkah dia adalah pria simpanan Song Zixia dari kota? Apa maksudmu pria simpanan? Dia ini orang terkaya di ibu kota yang ada di televisi, Tuan Pei. Kalau begitu, apakah Zixia dengannya? Bukan begitu. Kami berdua. Itu benar. Zixia telah melahirkan seorang anak untukku. Dia adalah wanitaku. Ternyata dia sudah tahu semuanya. Aku datang sendiri hari ini untuk memakamkan ayah mertuaku. Ayah mertua. Jadi maksudnya, Zixia adalah istri dari Tuan Pei. Kudengar di berita, orang terkaya Direktur Pei mengumumkan secara resmi bahwa dia sudah punya istri dan anak. Kalau begitu, ternyata itu adalah Song Zixia. Aduh, ternyata Song Zixia bukannya tidak sopan, tapi dia mengandung anak dari orang hebat. Wah, nasibnya benar-benar berubah drastis menjadi kaya raya. Desa Song adalah kampung halaman istri dan ayah mertuaku. Awalnya aku berniat setelah mengurus pemakaman ayah mertuaku, aku akan membangun pabrik dan jalan untuk desa ini. Tapi sepertinya sekarang, kalian tidak menyambut istriku dengan baik. Kalau begitu, masalah investasi itu dibatalkan saja. Jangan pergi, Tuan Pei. Zixia, di pemakaman Beijing, aku sudah memesankan untuk ayah kita lahan makam dengan posisi yang sangat bagus. Ayo kita pergi melihatnya. Tuan Pei, Nyonya, tunggu sebentar. Tunggu dulu. Begini Tuan Pei, kami sudah melihat Zixia tumbuh besar sejak kecil. Bagaimana mungkin kami tidak menyambutnya? Semua yang terjadi tadi hanyalah kesalahpahaman. Bukankah ini hanya salah paham? Benar-benar salah paham. Zixia sayang, ini semua kesalahan Bibi. Bibi salah paham padamu sebelum mengerti masalahnya. Ini salahku, ini semua salahku. Benar. Kami sungguh tidak tahu diri. Lihatlah mulutku ini. Aduh, rasanya ingin kupukul saja. Adik, bagaimana kalau kamu pukul aku 2 kali agar amarahmu reda? Apa kamu ingin memaafkan mereka? Aku hanyalah anak angkat sejak kecil. Selama bertahun-tahun ini, penduduk desa telah banyak membantu keluargaku. Mengenai kejadian hari ini, aku tidak akan mempermasalahkannya. Namun, aku tetap memohon kepada semuanya agar mengizinkanku memakamkan abu ayah di makam leluhur. Tentu saja tidak ada masalah. Anda berdua tunggu di sini. Kami sekarang akan mencari sebidang tanah desa dengan feng shui terbaik untuk mengatur pemakaman kakak Song. Benar sekali. Ayo jalan. Ayah, pergilah dengan tenang. Kelak, aku akan mendengarkan nasihatmu dan menjalani hidup dengan baik. Jika ayah benar-benar melihatku dari sana, sering-seringlah datang ke mimpiku. Ya. Menangislah jika ingin menangis. Ayah, tenang saja. Di masa depan, aku yang akan menjaga Zixia. Dan tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Tuan Pei, terima kasih banyak. Berkat bantuan Anda hari ini, ayah saya bisa dimakamkan dengan layak. Selain itu, apakah ada hal lain yang ingin Anda jelaskan kepada saya? Ya, saya mengakuinya bahwa saya adalah ibu dari Xiao Bao. Dulu saya meninggalkan Xiao Bao, bukan karena saya sengaja. Saat itu ayah sedang sakit parah. Dan aku tidak sanggup menghidupinya. Setelah semua yang terjadi, mengapa kamu tidak menghubungi aku?
Malam itu hanyalah kesepakatan bersama. Aku tidak punya alasan untuk meminta imbalan. Lagi pula, keluarga kaya seperti Anda tidak pantas untukku. Tuan Pei, masalah ini memang kesalahan saya. Jika Anda tidak ingin mengakui Xiao Bao, saya akan membawa anak itu pergi sekarang, dan anggap saja kami tidak pernah ada. Datang sesuka hati, pergi sesuka hati. Song Zixia. Kamu pikir aku, Pei Ce, ini apa? Tatapannya sangat menakutkan. Kudengar dia punya pengaruh besar di mana-mana, dan sangat kejam. Apa dia ingin menghabisiku? Kamu jangan memukulku. Aku akan mengganti kerugianmu. Baiklah. Karena kamu ingin memberi ganti rugi, maka berikanlah ganti rugi yang setimpal. Benar-benar seorang pengusaha, bahkan perhitungan pun sangat cepat. Berapapun uang yang aku utang padamu, aku akan mencari cara untuk membayarnya. Apakah kamu tidak ingin melihat apa yang sebenarnya kamu tanda tangani? Perjanjian pernikahan? Perjanjian pernikahan? Ini, bagaimana bisa ini menjadi perjanjian pernikahan? Tuan Pei, Anda tidak salah ambil kan? Kenapa? Kamu sebegitu tidak inginnya menikah denganku? Karena Xiao Bao mengalir darah keluarga Pei, maka dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Pei. Aku, Pei Ce, tidak akan pernah membiarkan anakku terlantar di luar sana, apalagi mencampakkannya. Perjanjian pernikahan ini berlaku selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, aku berharap kita sebagai orang tua bisa memberikan anak ini lingkungan pertumbuhan yang sehat. Setelah 3 tahun, perjanjian ini akan berakhir. Aku akan memberimu sejumlah uang dan membiarkanmu pergi. Ternyata dia menikahiku hanya demi Xiao Bao. Tapi, bisa menemani Xiao Bao lebih lama lagi bukanlah hal yang buruk. Baiklah, aku bersedia. Bagus. Ayo pergi. Xiao Bao masih di rumah sakit, kita pergi melihatnya bersama. Jalan sekarang. Baik, Tuan. Song Zixia sudah diusir. Asal aku memperlakukan tuan muda kecil dengan baik, cepat atau lambat Tuan Pei akan melihat kebaikanku. Xiao Bao. Bagaimana keadaannya? Masih berani kamu menampakkan diri? Kalau bukan karenamu, mana mungkin hal buruk terjadi pada tuan muda kecil? Lihat saja hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Beraninya kamu menyentuh wanitaku? Tuan Pei, apa yang Anda katakan? Song Zixia hanyalah seorang pengasuh bayi. Bagaimana mungkin dia pantas menjadi wanita Anda? Dia tidak pantas? Lalu kamu pantas? Kiao, Yue, jangan kira aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Mengingat keluarga Pei dan Kiao telah bekerja sama selama bertahun-tahun, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu malah tidak tahu diri. Sekarang juga, minta maaf padanya. Aku ini nona muda dari keluarga Kiao. Anda menyuruhku minta maaf pada seorang pengasuh? Putri keluarga Kiao. Apa itu sangat berharga? Sekali lagi, minta maaf. Nona Song, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Kamu tidak hanya menghina ayahku, tapi juga hampir mencelakai Xiao Bao. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku hanya berharap, kedepannya kamu tidak akan lagi menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku mengerti. Demi kakakmu Kiao Ye, hari ini, aku akan melepaskanmu. Pergi dari sini. Mulai sekarang, pintu keluarga Pei. Jangan harap kamu bisa masuk lagi. Semuanya sudah jelas. Song Zixia adalah ibu kandung dari tuan muda kecil. Mulai sekarang, dia adalah nyonya di keluarga Pei. Apa kalian semua mengerti? Salam Nyonya. Tuan Pei, hasil pemeriksaannya sudah keluar. Tuan muda kecil sudah baik-baik saja
sudah boleh pulang dari rumah sakit. Selamat datang di rumah, Nyonya. Aduh, cucu menantuku yang baik. Akhirnya kamu kembali juga. Nenek, maaf. Sudah membuat Anda khawatir. Tentang masalahmu itu, aku sudah mendengar semuanya. Selama waktu ini, kamu pasti sudah merasa tertekan. Tapi jangan khawatir. Mulai sekarang, di keluarga Pei kami, kamu hanya akan hidup bahagia. Anak nakal, segera adakan konferensi pers. Aku ingin mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Zixia adalah nyonya rumah di keluarga Pei kami. Baiklah. Tunggu sebentar. Bagaimanapun, aku dan PC hanya menikah kontrak. Sebaiknya jangan terlalu diumbar, agar tidak mengganggu kehidupannya di masa depan. Nenek, saya sangat menghargai niat baik Anda, tapi saat ini, aku masih ingin fokus merawat anak. Tapi, Sudahlah nenek, masalah seperti ini, turuti saja keinginan Zixia. Hari sudah larut, kami akan pergi tidur dulu. Kalian pasangan yang baru menikah, mana ada aturannya tidur di ranjang terpisah? Nenek, aku harus menjaga Xiao Bao malam ini. Aku takut akan mengganggu Tuan Pei. Sepertinya anak nakal ini belum bisa menaklukkan cucu menantuku. Aduh, di rumah ini ada begitu banyak pelayan, mana mungkin membiarkanmu kelelahan. Kalian berdua, mulai sekarang, semuanya harus tidur di kamar utama. Jika hubungan kalian harmonis, anak yang lahir nanti baru bisa jadi anak yang lucu. Kalian setuju kan? Waktu terakhir kali kamu bersamaku, bukankah kamu cukup berani? Kenapa sekarang malah menghindar? Waktu itu aku dijebak obat, jadi itu tidak bisa dihitung. Hei Tuan Pei. Masa nifasku belum selesai, dokter bilang tidak boleh. Siapa yang bilang ingin melakukan hal yang kamu pikirkan itu? Tapi jika kamu memang mau, aku bisa saja melayani. Siapa? Siapa juga yang mau? Hei, Hari ini kamu sibuk kesana kemari mengurus orang lain, begitu bersemangat. Tapi giliran dirimu sendiri, kenapa bersikap sembarangan begini? dia tadi hanya sedang mengkhawatirkanku. Song Zixia. Kamu adalah wanita milik Pei Ce. Di belakangmu ada seluruh keluarga Pei. Kelak jangan biarkan dirimu sendiri merasa tertekan sedikit pun. Ingat itu. Tuan Pei, kita hanya dalam pernikahan kontrak. Kamu tidak perlu bersikap sebaik ini padaku. Kontrak itu hanya mengaturmu, tapi tidak mengaturku. Jangan membuat keputusan sendiri untuk membatasi diriku. Setelah masuk ke keluarga Pei, maka turuti kata-kataku. Kontrak itu hanya mengaturmu, bukan aku. Jangan sok mengatur batasan untukku. Setelah masuk ke keluarga Pei, maka turuti perintahku. Oh, benar-benar peraturan yang tidak adil. SH, sakit. Pelan-pelan, sakit sekali. Sudahlah, tidur. Oh, Jangan bergerak. Jika tidak, aku tidak menjamin bisa tetap menahan diri seperti ini. selamat malam Tuan Pei. Begitu takut padaku? Sepertinya aku tidak boleh terlalu terburu-buru. Sialan, benar-benar sialan. Xiao Yue, jangan membuat keributan. Kakak, Bibi Zhang sudah terkejut malam ini. Aku akan memberimu gaji 3 kali lipat. Pergilah istirahat dengan baik. Terima kasih, Direktur Kiao. kakak, Ada apa? Kenapa kamu menangis? ini semua karena PC. Dia demi seorang pengasuh rendahan, mengusirku dari keluarga Pei. Dia benar-benar tidak menghargai keluarga Kiao sama sekali. Kakak, kamu harus membantuku menghadapi wanita kejam Song Zixia itu. Tentu saja. Aku hanya punya kamu sebagai adikku. Siapa lagi yang akan kubantu kalau bukan kamu? Ah. Sudahlah. Jangan menangis lagi. Nanti kamu jadi tidak cantik lagi kalau menangis. Kakak, aku tahu hanya kamu yang paling baik padaku. Sudah. Cepatlah pergi istirahat. Direktur Kiao, apakah Anda benar-benar berencana untuk berhadapan dengan keluarga Pei? Pei Ce? Di ibu kota memiliki kekuasaan yang sangat besar. Lagi pula Nona Muda bukanlah adik kandung.
Aku sudah bilang padamu, jangan pernah membahas asal-usul Xiao Yue lagi. Baik-baik, saya bersalah, saya benar-benar bersalah. Kakak, Sinsin lelah. Ingin makan es krim itu. Baiklah, Sinsin kamu tunggu di sini. Kakak akan pergi membelikannya untukmu. Iya. Terima kasih. Kemana Sinsin pergi? Sinsin? Sinsin, kamu di mana? Sinsin menghilang? Aku sangat menyalahkan diriku sendiri. Mengadopsi Xiao Yue selama bertahun-tahun ini, bisa dibilang sebagai cara untuk menebus rasa bersalahku pada Sinsin. Meskipun tidak ada hubungan darah, Xiao Yue tetaplah adik kandungku. Pergi selidiki, siapa pengasuh yang berani menindas Xiao Yue. Aku tidak bisa menyentuh Pei Che, tapi untuk menghabisi seorang pelayan, itu sangatlah mudah. Gadis kecil yang sendirian, sangat cocok untuk dijual. Tidak ada orang di sekitar, cepat. Kakak, kakak, Nyonya, Anda kenapa? tidak apa-apa. Hanya baru saja bermimpi buruk, memimpikan hal-hal dari masa kecil. Nyonya, akhir-akhir ini, Anda menjaga tuan muda kecil. Pasti merasa sangat lelah. Tuan muda kecil sekarang sudah mau kami bantu jaga. Anda sebaiknya pergi keluar sebentar, untuk menyegarkan pikiran. Boleh juga. Oh, benar. Nyonya tua sudah datang. Nenek, ada apa ini? Kamu sepanjang hari di rumah menjaga anak, pasti sangat membosankan. Kudengar hari ini ada perayaan ulang tahun Universitas A. Bukankah kamu juga lulusan dari sana? Pergilah bersenang-senang. Ada keluarga P yang mendukungmu. Tidak akan ada yang berani cari masalah denganmu. Dulu guru banyak membantuku. Memang sudah seharusnya aku kembali untuk berterima kasih padanya. Baiklah. Semuanya, uang bukan masalah. Pastikan cucu menantuku ini berubah menjadi sangat cantik dan memukau semua orang. Nyonya tua, serahkan saja pada kami. Mari. Sangat cantik. Cepat pergilah. Halo anak nakal. Istrimu hari ini berdandan sangat cantik bak bidadari. Kesempatan sudah kuberikan padamu. Jika kamu tidak bisa menangkapnya, jangan anggap aku sebagai nenekmu lagi. Perayaan ulang tahun kampus, ya? Aku mengerti. Batalkan rapat nanti. Hah? Aku ingin pergi berkencan dengan istriku. Baik. Baru pertama kali ini melihat Tuan Pei tersenyum begitu lebar. Ketua Kiao, Nona Kiao, selamat datang, selamat datang. Tahun ini kami benar-benar berterima kasih kepada grup Kiao atas sumbangan yang sangat murah hati untuk laboratorium baru ini. Akhir-akhir ini Xiao Yue kami sedang tidak bersemangat, jadi aku melakukan sedikit amal atas namanya. Selama itu bisa membuatnya tersenyum. Aku sebagai kakaknya sudah merasa sangat puas. Kak, kamu memang yang terbaik. Direktur Kiao dan Nona Kiao, benar-benar kakak beradik yang sangat akrab. Mari, silakan lewat sini. Saya akan mengantar Anda berkeliling. Mari, silakan lewat sini. Nona Kiao punya kakak yang sangat memanjakannya. Siapa sih yang tidak iri melihatnya? Benar sekali. Nasib setiap orang memang berbeda-beda. Ada orang yang lahir sudah bergelimang harta, tapi ada juga yang sudah bekerja keras setengah mati, hanya berakhir menjadi pesuruh orang lain. Guru, Anda tidak tahu, setelah terjun ke masyarakat, aku baru menyadari betapa buruknya nasibku sekarang. Sudahlah, seburuk apapun nasibmu, apa bisa lebih buruk dari Song Zixia? Dia bahkan tidak mendapatkan ijazahnya. Sekarang, hidupnya pasti sangat menyedihkan.
kalian jangan bicara sembarangan. Song Zixia adalah murid yang sangat berprestasi. Guru, sudahlah, jangan membelanya. Dia bahkan belum lulus, tapi sudah melahirkan anak di toilet. Bahkan setelah terjun ke masyarakat, mana mungkin dia bisa sukses? Benar sekali. Iya kan? Semuanya lihat. Mobil siapa itu? Mobil yang sangat cantik. Song Zixia? Kenapa itu dia? Ternyata itu Song Zixia. Baru berapa lama sejak kita lulus? Kenapa perubahannya begitu besar? Zixia. Guru. Wah, bagus sekali. Kamu terlihat lebih cantik dari sebelumnya, dan jauh lebih percaya diri. Terima kasih, Guru. Song Zixia, pakaian yang kamu kenakan ini adalah koleksi terbatas terbaru dari Chanel, kan? Jika aku tidak salah ingat, satu set ini harganya beberapa juta dolar. Tidak mungkin. Kamu baru lulus 2 bulan. Bagaimana bisa sanggup membeli pakaian seharga beberapa juta dolar? Song Zixia, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Ah, ini adalah uang yang aku hasilkan dari bekerja sebagai perawat bayi. Jadi perawat bayi bisa menghasilkan jutaan dolar? Song Zixia, kamu pikir kami ini bodoh? Benar sekali. Setuju. Sudah? Zixia sekarang bekerja di Pay Group? Apa? Grup Pay? Maksudmu grup Pay milik orang terkaya itu, tempat yang sangat sulit dimasuki bahkan oleh lulusan terbaik setiap tahunnya? Aku ingat sekarang. Beberapa waktu lalu grup Pay memang sedang mencari perawat bayi dengan gaji tinggi. Ini benarkah Song Zixia berhasil masuk ke sana? Keberuntungannya sungguh luar biasa. Benar? Guru, berkat rekomendasi Anda waktu itu, saya bisa sampai di posisi sekarang. Saya benar-benar berterima kasih kepada Anda. Itu hanya bantuan kecil. Keberhasilanmu hari ini, semua berkat usahamu sendiri. Song Zixia, dunia ini memang sempit ya? Song Zixia, apakah keluarga Pei masih butuh perawat bayi? Bisakah kamu membantu merekomendasikan kami? Iya, tolong rekomendasikan aku juga. Dia tidak akan membantu kalian. Dia naik jabatan karena menjual dirinya. Mana mungkin dia mau mencari saingan untuk dirinya sendiri. Qiao Yue. Qiao Yue, mengapa kamu ada di sini? Laboratorium sekolah ini, semuanya disumbangkan oleh keluarga Qiao milikku. Tentu saja aku akan datang. Sedangkan kamu, sudah dikeluarkan dari sekolah, masih berani datang ke perayaan sekolah? Benar-benar tak tahu malu. Kamu. Nona Qiao, saya ingat Anda sebelumnya adalah sekretaris pribadi Tuan Pei. Lalu apa maksud Anda tadi bahwa Song Zixia naik jabatan dengan cara yang hina? Bagaimana sebenarnya kejadiannya? Itu sesuai dengan arti harfiahnya. Semuanya, Song Zixia ini menggunakan kesempatan saat mengurus tuan muda kecil untuk menggoda Tuan Pei dengan cara yang murahan. Dia itu wanita tak tahu malu yang sangat licik. Ah, itu dia. Wanita yang melahirkan anak haram itu? Sudah kuduga, mana mungkin seorang perawat bayi bisa menghasilkan beberapa juta dolar dalam 2 bulan? Ternyata dia menjual dirinya. Memang sifat buruknya tidak akan pernah berubah. Bukan begitu. Bukan begitu. Aku tidak menggoda siapapun. Kamu tidak melakukannya? Lalu bagaimana dengan kejadian melahirkan di toilet itu? Jika bukan karena kamu menggoda pria di mana-mana, mana mungkin kamu hamil di luar nikah? Apa yang terjadi di sana? Xiao Yue. Xiao Yue, ada apa? Kakak, akhirnya kamu datang juga. Dialah wanita kejam yang menggoda Pei Ce. Siapa yang memberimu keberanian untuk merebut pria dari adik Qiao Ye? Hati-hati, Xin. Bagaimana bisa dia dan Xin terlihat sangat mirip? Kak, wanita rendahan inilah yang menjadi selingkuhannya. Dia sudah memikat Tuan Pei sampai kehilangan akal sehatnya. Kita harus memberinya pelajaran. Di dunia ini, mana mungkin ada kebetulan seperti ini? Pasti aku saja yang terlalu banyak berpikir. Tamparan ini hanyalah sebuah peringatan. Song Zixia, selagi aku masih punya kesabaran, segera berlutut dan minta maaf pada Qiao Yue. Aku tidak salah. Atas dasar apa aku harus minta maaf? Ternyata kamu punya harga diri juga ya? Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kamu mengaku salah. Kamu memperlakukanku seperti ini? Apa kamu tidak takut Tuan Pei tidak akan memaafkanmu? Memaafkan? Kamu pikir Tuan Pei akan bermusuhan denganku demi kamu? Bisnis di antara kedua keluarga kami
setiap menitnya menghasilkan lebih dari 100 juta dolar. Sedangkan kamu hanyalah mainan di tempat tidurnya. Hari ini, meskipun aku menghabisimu, dia tidak akan bertanya sepatah kata pun. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Zixia, apa kamu terluka? Aku tidak apa-apa. Xiao Ye, apa kamu yang melakukan ini? Hanya seorang pengasuh rendahan. Wajar saja jika aku memukulnya. Pukulan ini adalah untuk membalas perbuatanmu padanya. Kamu berani memukul kakakku demi dia. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan menghajarmu juga. Dia hanya wanita murahan. Apa kamu tidak takut merusak hubungan baik antara kedua keluarga kita? Maafkan aku, Tuan Pei. Aku merepotkanmu lagi. Bicara soal hubungan baik dengan keluarga Pei. Apa kamu merasa pantas? Mulai hari ini, semua kerjasama antara keluarga Pei dan grup Kiao, semuanya dibatalkan. Jika kamu berani mengganggu Zixia lagi, aku tidak keberatan membuat seluruh keluarga Kiao milikmu hancur bersamanya. Atas dasar apa? Dia hanyalah seorang pengasuh. Dia bukan sekadar pengasuh. Dia adalah ibu kandung dari anakku, dan juga wanita milikku, Pei Che. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyentuhnya, berarti menantang seluruh keluarga Pei. Kalian semua mengerti? Tuan Pei, dia benar-benar mengumumkan identitasku di depan umum. Ibu kandung anak itu? Jadi maksudnya, anak yang dilahirkan Zixia dulu di toilet sekolah adalah pewaris keluarga Pei? Pantas saja tuan muda kecil hanya bisa ditenangkan olehnya. Ternyata dia memang ibu kandungnya. Direktur Pei, saya benar-benar minta maaf. Tadi saya sungguh bodoh, karena tidak menyadari bahwa itu adalah Nyonya Pei. Begini, sekarang kesalahpahamannya sudah selesai. Mari kita rayakan bersama. Masalah belum diselidiki dengan jelas. Tapi sudah main hakim sendiri, tempat yang berantakan seperti ini, apa yang mau dirayakan? Mulai sekarang, semua sponsor dari keluarga Pei akan dibatalkan sepenuhnya. Direktur Pei. Direktur Pei. Zixia, mari kita pulang. Tuan Pei itu, sepertinya dia sangat marah. Aku tahu kamu mengumumkan identitasku hari ini. Adalah untuk melindungiku. Jika aku memberimu masalah, aku bisa memberikan klarifikasi. Klarifikasi? Bagaimana caramu mengklarifikasinya? Mengatakan bahwa anak yang kamu lahirkan bukan anakku? Atau mengatakan bahwa kita berdua tidak ada hubungan apa-apa? Aku hanya merasa, ini akan lebih baik bagimu. Lebih baik? Song Zixia, apa kamu tahu? Kamu selalu mendorongku menjauh. Tapi, sejak awal kita hanya menikah kontrak, pernikahan ini cepat atau lambat akan berakhir. Lalu bagaimana jika aku bilang, aku tidak ingin mengakhirinya? Tuan Pei. Tuan Pei, kamu ini... Dengar baik-baik, kontrak itu, sejak awal memang palsu. Kamu membohongiku? Aku tidak membohongimu, tapi kalau tidak begitu, mana mungkin kamu mau menetap? Sejak saat kamu menyembunyikan identitasmu dan datang menjadi pengasuh bayi, aku sudah tahu kalau kamu sedang bersembunyi. Kamu punya kekhawatiran? Jadi, aku hanya bisa menggunakan cara lain agar kamu tetap tinggal. Jadi, kamu bersikap baik padaku, bukan hanya demi Xiao Bao? Zixia, kamu adalah satu-satunya orang yang pernah bersamaku, yang tidak membuatku merasa risih. Aku sangat yakin,
bahwa aku menyukaimu. Tapi dengan statusku yang seperti ini, bagaimana mungkin aku pantas untuk keluarga Pei? Pantas atau tidaknya kamu, akulah yang menentukannya. Aku berjanji padamu bahwa aku, Pei Ce, hanya akan memiliki kamu sebagai satu-satunya istriku. Xiao Bao juga akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Pei. Kalian, ibu dan anak, tidak akan pernah terpisahkan. Benarkah? Benar. Tapi, bagaimana jika nanti kita menyadari bahwa kita berdua ternyata tidak cocok? Aku akan membiarkanmu pergi. Tapi jika kamu bisa bertahan, maka jangan pergi begitu saja. Mungkin demi Xiao Bao, aku bisa mencoba untuk mempercayainya. Gawat. Aku datang bulan. Kamu kedatangan kerabat jauh? Bukan itu. Maksudku, tamu bulanan wanita yang rutin itu. Ini air jahe gula merah yang baru kurebus. Minumlah. Terima kasih. Sudah merasa lebih baik? Direktur Pei, yang tadi itu, maafkan aku. Sepertinya yang harus minta maaf, bukanlah kamu. Aku yang kurang memahamimu, sampai tidak memperhitungkan waktunya. Dasar mesum. Baru tahu sekarang? Pei Ce, aku sudah lama mencintaimu. Kamu lebih memilih bersama seorang perawat bayi, dan tidak mau melirikku sedikit pun. Atas dasar apa? Dasar pria tak berperasaan. Nona muda, saya datang untuk mengantarkan teh penenang untuk Anda. Jangan pedulikan aku. Pergi. Kalian semua pergi dari sini. Direktur Kiao. Jangan marah lagi. Makanlah sedikit. Aku hanya merasa tidak rela. Hanya karena seorang Song Zixia, Pei Ce rela menghancurkan kerjasama senilai ratusan juta dolar hanya untuk bermusuhan dengan kita. Apa kekuranganku dibandingkan dia? Bagaimana bisa aku kalah dari seorang perawat bayi tanpa latar belakang? Xiao Yue, kamu itu sempurna dalam segala hal. Hanya saja Pei Ce tidak punya mata. Tapi setiap kali aku berpikir Song Zixia akan menjadi istri Tuan Pei dan akan hidup bahagia, hatiku terasa sesak. Kak, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kakak harus membantuku membalas mereka. Baiklah, aku berjanji padamu. Meskipun Song Zixia adalah istri Tuan Pei, lalu kenapa? Dia berani membuatmu dipermalukan di depan banyak orang. Maka aku akan membuat wanita sampah itu hancur reputasinya. Aku sangat yakin, aku menyukaimu. Semua ini terasa tidak nyata. Rasanya seperti sedang bermimpi. Kamu sudah bangun? Cepatlah makan. Setelah makan, aku akan membawamu ke suatu tempat. Tidak disangka, aku dan Tuan Pei di pagi hari yang biasa seperti ini benar-benar sudah menikah. Mulai sekarang, mohon bimbingannya, Nyonya Pei. Benar-benar pasangan yang sangat serasi. Fotonya terlihat seperti di majalah. Nenek, jangan menggoda kami terus. Aku hanya merasa senang. Zixia sayang, dulu kamu tidak punya keluarga. Pasti sudah banyak menderita. Mulai sekarang, keluarga Pei adalah rumahmu. Jika ada masalah, nenek yang akan membelamu.
Perasaan memiliki keluarga seperti ini, sudah lama sekali tidak aku rasakan. Seandainya kakak masih ada, dia pasti akan ikut bahagia untukku. Tuan Pei, bisakah aku minta tolong padamu? Katakan saja. Sebenarnya, aku adalah anak angkat. Dalam ingatanku, sepertinya aku punya seorang kakak yang sangat menyayangiku. Sekarang aku tidak tahu dia ada di mana, atau bagaimana kabarnya. Tenang saja, dengan kemampuan keluarga Pei kami, mencari satu orang bukanlah hal sulit. Benar, Zixia. Aku akan secepatnya mempertemukan kalian kembali. Tuan Halo? Pei, Halo. Nyonya, Ini adalah pusat screening genetik paling berwenang di seluruh ibu kota. Mereka akan melakukan screening. Hubungan kekerabatan berdasarkan sampel darah. Banyak orang yang mencari keluarga mendaftar di sini. Mohon bantuannya, dokter. Silakan duduk. Jangan takut. Sudah selesai? 1 minggu lagi, Anda bisa datang ke sini untuk mengambil hasilnya. Terima kasih, dokter. Halo, Tuan Pei? Halo, Zixia. Pusat genetik sudah menemukan kabar tentang kakakmu. Benarkah? Aku akan pulang sekarang untuk menjemputmu dan pergi bersama. Tidak perlu. Aku akan naik taksi sendiri. Agar lebih cepat, kamu pastikan dulu hasilnya. Kita bertemu di pusat genetik. Baiklah. Pak Sopir, nomor akhiran 5167. Tolong agak cepat ya. Sudah lama tidak bertemu ya, Song Zixia. Kiao Yue? Kiao Ye? Kenapa kalian ada di sini? Masih saja mudah ditipu. Ayo pergi. Kiao Yue, Kiao Ye, apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan? Apakah pelajaran yang diberikan Pei Ce terakhir kali masih belum cukup? Beraninya kamu mengungkit Pei Ce. Jika bukan karena kemunculanmu, seharusnya aku yang menjadi Nyonya Pei sekarang. Tidak mungkin. Hatimu busuk, dan kamu telah melakukan banyak kejahatan. Bahkan jika tidak ada aku, Pei Ce tidak akan pernah menyukaimu. Diam. Apakah aku pantas untuknya atau tidak? Bukan wanita tak tahu malu sepertimu yang menentukan. Sudahlah, Xiao Yue. Jangan marah. Lagi pula, dia tidak akan bisa berbangga diri lebih lama lagi. Kiao Ye, apa yang akan kamu lakukan? Melakukan apa? Tentu saja melakukan sesuatu yang menyenangkan. Apakah enak? Hah? Bukankah kamu suka melahirkan anak untuk pria? Maka aku akan membuatmu merasakannya sampai puas. Panas sekali? Sangat panas. Direktur Pei, hasil kecocokan genetik Nyonya sudah keluar. Sungguh tidak mudah, kakak laki-lakinya selama bertahun-tahun ini juga terus mencarinya. Bagus sekali. Setelah Zixia mengetahuinya, dia pasti akan sangat senang. Bagaimana mungkin itu Kiao Ye? Benar-benar takdir yang mempermainkan kita. Direktur Pei, apakah saya perlu menghubungi Tuan Kiao? Jangan dulu. Kiao Ye pernah berselisih dengan istriku sebelumnya. Tunggu sampai istriku datang, dan tanyakan pendapatnya terlebih dahulu. Direktur Pei, gawat, Nyonya kehilangan kontak. Apa? Cepat lacak lokasi ponselnya.
Setelah meminum obat perangsang itu, kamu jadi seperti ini. Pantas saja Pei Ce bisa tergila-gila padamu. Lepaskan aku. Lepaskan. Pei Ce mencampakkan adikku demi kamu, maka aku akan merebut wanita milik Pei Ce. Aku akan membiarkan dia merasakan pahitnya kehilangan orang yang dicintai. Kakak, kamu tidak berniat menyentuhnya kan? Mana mungkin? Menyentuhnya hanya akan membuatku merasa kotor. Ya. Tenang saja, Direktur Kiao. Kami berdua, malam ini, pasti akan melayani Nyonya Pei dengan baik. Benar sekali. Hentikan. Kalian lepaskan aku. Lepaskan. Direktur Pei, Nyonya ada di lantai atas. Ayo pergi. Lepaskan. Tidak salah lagi, kamu memang wanita dari orang terkaya. Kulit ini benar-benar sangat mulus. Benar sekali, Kak. Anyahlah. Hei, Kak, kamu. Sekretaris Kiao. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Selamatkan aku. Enyahlah. Sangat menjijikkan. Kakak lihat ini. Tanda lahir berbentuk hati ini adalah simbol khusus milik Sinsin. Kamu harus selalu mengingatnya ya. Tentu saja aku akan mengingatnya. Di masa depan, tidak peduli seperti apa perubahanmu nanti, aku pasti akan langsung mengenalimu. Kenapa dia bisa memiliki tanda lahir ini? Mungkinkah? Zixia. Zixia, kamu tidak apa-apa. Pei Ce. Aku merasa sangat kepanasan. Kenapa suhu tubuhmu sangat tinggi? Ayo, kita pulang ke rumah. Pei Ce, tanda lahir berbentuk hati di kaki Song Zixia. Sebenarnya dari mana asalnya? Kamu tidak layak untuk tahu. Xiao Ye, sebaiknya kamu berdoa agar Zixia baik-baik saja. Jika tidak, kamu akan membayar kecerobohanmu hari ini dengan penyesalan seumur hidup. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Segera beritahu bawahan. Tambah personel untuk menyelidiki keberadaan Sinsin. Aku punya firasat bahwa Sinsin mungkin ada di sekitarku. Kakak, Song Zixia pergi begitu saja. Kenapa kamu tidak menahannya? Diam. Kita sudah benar-benar menyinggung keluarga Pei. Bahkan tanpa Song Zixia pun, Pei Ce tidak mungkin menyukaimu. Aku sarankan sebaiknya kamu menyerah saja. Xiao Ye berani sekali membentakku. Direktur Pei, Nyonya telah dicekoki obat perangsang dalam jumlah besar, sekarang kondisinya sangat berbahaya, tapi karena dia baru saja melahirkan, hanya bisa mengandalkan metabolisme tubuhnya, tapi butuh seseorang di sisinya untuk menstabilkan kondisinya. Kalian semua keluar. Baik, Tuan. Panas. Ayo, aku akan membantumu mendinginkan suhu tubuhmu. Sudah merasa lebih baik? Lebih dekat lagi. Sial, mengapa aku tidak bisa menahan diri saat menyentuhnya? Song Zixia, lihat baik-baik siapa aku. Pei Ce.
Tubuhmu terasa sejuk. Song Zixia, jika kamu terus mendekatiku seperti ini, aku tidak akan menganggapmu sedang tidak sadar lagi. Kalau begitu, jangan anggap aku tidak sadar. Kamu melakukannya dengan sengaja. Apa kamu belum lelah? Ini sudah cukup lama. Efek obatnya juga sudah lama hilang. Lelah. Aku hanya menyadari, semakin kamu memintaku berhenti, aku malah semakin tidak ingin berhenti. Kamu? Apa kamu tidak bisa diajak bicara baik-baik? Terhadapmu, aku selalu mengandalkan tindakan. Mengenai kejadian hari ini, keluarga Kiao cari mati, maka akan aku habisi. Jangan sentuh Kiao Ye dulu. Sedangkan untuk Kiao Yue, karena dia suka memberi obat pada orang lain, maka aku akan membiarkannya merasakan penderitaan yang luar biasa. Wanita kejam Song Zixia ini, selain merebut Pei Che, bahkan kakakku pun sampai tergila-gila dan tidak fokus karenanya. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu pasti Kiao Yue, kan? Siapa kamu? Tuan Pei sudah memerintahkan, malam ini apa yang kamu berikan pada Nyonya harus dibayar lunas dengan bunganya. Bawa dia, jalan. Bukan. Jalan. Hei, kalian mau membawaku kemana? Siapa kalian sebenarnya? Lepaskan aku. Lepaskan. Masuk. Aku mohon padamu, selamatkan aku. Enyah kamu, pergi sana. Ayah, Kamu mimpi buruk? Jangan takut, aku ada di sini. semalam, Kemarin, sudah membuatmu kelelahan. Malam ini, aku akan lebih berhati-hati. dasar pria tak tahu malu. Baik, baik, baik. Apapun yang Nyonya katakan itu benar. Kenapa berkeringat begini? Tadi mimpi apa? Aku bermimpi saat-saat sebelum ayahku tiada. Tuan Pei, meskipun polisi bilang ayahku tiada karena kecelakaan, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Jika kamu ingin menyelidiki ulang masalah ini, aku bisa membantumu. Iya. Oh iya. Mari kita bicarakan hal yang menyenangkan saja. Kemarin kamu pergi ke Banggen, kan? Apa kamu bertemu dengan kakakku? Bagaimana keadaannya? Masalah ini, kamu harus bersiap secara mental. Bagaimana mungkin itu, Kiao Ye? Baiklah, Sin Sin. Kamu tunggu di sini. Kakak akan membelikannya untukmu. Aku akan membiarkan dia merasakan bagaimana rasanya merebut milik orang lain. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Dalam ingatanku, kakak adalah orang yang lembut dan ceria. Bagaimana mungkin dia adalah Kiao Ye? Kiao Ye, dia itu benar-benar iblis yang kejam. Aku tahu kamu membencinya. Bagi keluarga Pei untuk menghancurkan keluarga Kiao, itu adalah hal yang sangat mudah. Tapi karena ini menyangkut keluargamu, aku tidak ingin kamu menyesal dan menyalahkanku nanti. Jadi aku ingin menanyakan pendapatmu terlebih dahulu. Tidak. Kakak seperti Kiao Ye ini. Tidak mungkin aku maafkan, dan tidak akan pernah aku akui. Baiklah. Jika tidak ingin mengakuinya, jangan diakui. Lagi pula, kamu tidak hanya memiliki dia sebagai keluarga. Jangan lupa, kamu masih memiliki aku, Xiao Bao, dan juga nenek. Sejak saat kamu setuju untuk menikah denganku,
keluarga Pei adalah rumahmu selamanya. Bukan begitu? Iya. Kamu benar. Aku tidak sendirian lagi. Aku sudah lama memiliki rumah. Tenang saja. Aku pasti akan menyelidiki kebenaran tentang kecelakaan ayah mertua untuk memberikanmu, juga ayah mertua, sebuah penjelasan yang adil. Xiao Yue? Xiao Yu? Di mana Xiao Yue? Tuan Muda Kiao, kenapa terburu-buru? Kakak, Xiao Yue, Tuan Pei sudah bilang, cara-cara kotor seperti itu hanya akan mengotori tangannya saja. Kali ini, lepaskan dia dulu. Jika berani melakukannya lagi, Tuan Muda Kiao, bersiaplah untuk menghadapinya. Ayo pergi. kakak, aku hampir saja tiada karena mereka. Ini semua salah Song Zixia wanita kejam itu. Kenapa PC demi dia tega merendahkanku seperti ini? sudahlah. Jangan pedulikan dia dulu. Aku baru saja mendapat kabar. Kecelakaan mobil Songgang akan diselidiki ulang. Apa? Kakak, lalu bagaimana denganku? Aku tidak mau masuk penjara. Tidak apa-apa. Putri Songgang itu hanyalah seorang mahasiswi tanpa latar belakang. Bahkan jika mereka menyelidikinya, tinggal beri uang saja untuk menyelesaikannya secara pribadi. Bukan begitu, kakak. Putri Songgang itu sebenarnya adalah Song Zixia. Apa katamu? Hal sepenting ini, baru sekarang kamu mengatakannya. Dulu dia tidak punya dukungan dari keluarga Pei. Lagi pula saat itu dia tidak menuntut. Aku pikir masalah ini sudah lama berlalu. Kakak, dia pasti sudah menemukan sesuatu. Begitu dia tahu ini ada hubungannya denganku. Kakak, aku akan tamat kakak. Jadi, Song Zixia punya ayahnya sendiri. Dia sama sekali bukan Sinsin. Tanda lahir yang dulu itu hanya kebetulan. Aku malah mengabaikan Xiao Yue demi orang asing. Jangan takut. Karena Song Zixia ingin menghancurkanmu, maka aku akan menghabisinya lebih dulu. Nyonya, gawat, gawat sekali. Ada apa, Ibu Wang? Tadi saya membawa tuan muda kecil berjemur di taman. Hanya dalam sekejap mata, tuan muda kecil sudah tidak ada. Apa katamu? Xiao Bao hilang? Nyonya, saya sudah mengerahkan orang untuk mencarinya. Dalam waktu sesingkat ini, seharusnya dia belum pergi jauh. Tidak bisa. Aku harus mencarinya sendiri. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Dokter, bagaimana keadaan istri dan putra saya? Tenang saja. Tuan Pei Tuan Muda hanya sedikit terkejut. Tapi Nyonya menderita luka luar dan guncangan yang serius. Saat ini dia masih belum sadarkan diri. Di mana Sinsin? Aku ingin menemuinya. Masih berani kamu menampakkan diri di sini? Maafkan aku. Seandainya aku tahu dia adalah Sinsin, aku tidak mungkin melakukan hal semacam ini. Lebih baik kamu berdoa agar Zixia baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu yang buruk padanya, aku akan membuat seluruh keluarga Kiao menanggung akibatnya. Apakah ada keluarga dari Song Zixia? Pasien sudah sadar? Zixia, jangan banyak bergerak dulu. Dokter bilang kamu masih sangat lemah, kamu harus istirahat total. Sinsin, maafkan aku. Semua ini adalah kesalahan kakak. Maafkan kakak, ya? Pergi. Aku tidak punya anggota keluarga sepertimu. Sinsin, aku tahu aku berutang banyak padamu, dan telah melakukan banyak kesalahan. Tapi ini semua karena diriku, aku sangat merindukanmu. Beri aku satu kesempatan lagi, di sisa hidupku. Aku pasti akan menebus semuanya padamu. Bagaimana? Yao Ye? Sebenarnya kamu itu sama sekali tidak begitu mencintaiku. Kamu hanya ingin menebus penyesalan karena telah menghilangkanku dulu. Orang yang benar-benar kamu cintai hanyalah dirimu sendiri. Pergilah. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Xiao Ye tidak pernah merendahkan diri seperti ini untuk menyenangkanku. Song Zixia, kamu sudah merebut Pei Che?
dan juga merebut kakakku. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Qiao Yue, Anda diduga mengemudi dalam keadaan mabuk, melakukan tabrak lari, serta tindak kekerasan yang disengaja. Sekarang Anda ditahan sesuai hukum. Tidak boleh. Tidak boleh. Aku adalah nona besar keluarga Qiao. Aku tidak boleh ditangkap. Aku tidak boleh ditangkap. Kak. Kak, tolong aku. Tolonglah aku. Kak. Qiao Ye, di satu sisi, adik kandung, di sisi lain, adik angkat. Sekarang, kamu akan memilih yang mana? Maafkan aku, Xiao Yue. Sebelumnya aku menutup-nutupi kesalahanmu dan terlalu memanjakanmu. Itu semua karena rasa bersalahku pada Xin. Tapi aku tidak menyangka hal ini justru menyakitinya. Aku tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama lagi. Qiao Ye, aku sudah menganggapmu kakak selama bertahun-tahun. Apa kamu akan membuang dan mengabaikanku begitu saja? Qiao Ye, Qiao Ye. Xin, Xiao Yue sudah ditangkap. Berikan kakak satu lagi kesempatan untuk menebus semuanya, ya? Aku berjanji akan menjadi orang baik ke depannya. Aku akan memberikan semua harta keluarga padamu. Bagaimana? Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Zixia. Zixia sekarang butuh istirahat tenang. Cepat enyah dari sini. Zixia. Bawa dia pergi. Zixia. Zixia. Xin. Tidak apa-apa. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan langsung kepada Qiao Ye. Xin, aku. Aku tahu. Kamu ingin aku memaafkanmu, kan? Tapi sekarang itu sudah tidak mungkin lagi. Aku sudah punya keluarga, yaitu bersama keluarga Pei. Jadi Qiao Ye, mulai sekarang, biarlah kita menjalani hidup masing-masing dan jangan pernah bertemu lagi. Nama Anda? Qiao Yue, Usia? 22 tahun. Setelah diverifikasi, Anda telah melakukan pelanggaran mengemudi saat mabuk, melarikan diri, serta beberapa tindak kekerasan yang disengaja. Apakah Anda mengakui semua ini? Saya mengakuinya. Saya mengakuinya. Anda masih sangat muda tapi sudah melakukan hal-hal ini. Itu hanya akan menyakiti orang-orang terdekat di sekitar Anda. Sekarang Anda masuk penjara. Direktur Qiao benar-benar terpukul. Para pemegang saham hanya bisa menaruh harapan pada putri kandung yang asli, yaitu Qiao Xin. Jika Anda masih punya hati nurani, berdoalah agar keluarga Qiao bisa segera melewati masa sulit ini. Keluarga Qiao telah menemukan putri kandung yang hilang selama 20 tahun. Putri asli itu adalah Song Zixia. Direktur grup Qiao telah memutuskan untuk memberikan seluruh sahamnya kepadanya. Song Zixia, kamulah yang telah merebut segalanya dariku. Aku akan menghabisimu. Maaf Pak Petugas, perutku terasa tidak enak. Aku ingin ke kamar mandi. Song Zixia, enyahlah kau. Enyah. Zixia, hati-hati. Qiao Ye. Qiao Ye. Qiao Ye. Qiao Ye. Kakak. Pei Che, cepat panggil dokter.
Kakak, Kiao Ye. Aku tahu. Aku telah melakukan banyak kesalahan. Karena terlalu memanjakannya. Aku malah mencelakai Xiao Yue. Aku hanya berharap kelak adik perempuanku bisa bahagia selamanya. Kiao Ye, bangunlah. Kiao Ye, kakak. Dilaporkan bahwa upacara perpisahan terakhir Direktur Grup Kiao Ye, telah selesai dilaksanakan baru-baru ini. Seluruh aset kekayaan Grup Kiao akan diwarisi sepenuhnya oleh putri Grup Kiao Xinxin. Nenek, untuk apa nenek membawaku ke sini? Kamu akan tahu kalau melihat ke depan. Kenapa masih bengong? Cepatlah ke sana. Zixia, semua hal buruk sudah berlalu. Setelah aku pikirkan baik-baik, kita sudah bersama begitu lama, aku masih berutang sebuah lamaran yang resmi padamu. Aku tahu, masalah keluarga Kiao adalah luka di lubuk hatimu. Tapi aku ingin memberitahumu, hubungan darah bukanlah satu-satunya ikatan, melainkan cinta. Meskipun kamu kehilangan anggota keluargamu, tapi aku dan Xiao Bao akan selamanya melindungimu. Keluarga Pei adalah tempat perlindunganmu selamanya. Zixia, apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia. Ini sungguh luar biasa. Luar biasa.